Hai chess lover, apakah ini saatnya bilang bahwa Magnus merupakan pemain catur terbaik sepanjang masa atau bahasa Inggrisnya the greatest of all time in chess? Karena teman-teman, Magnus Carlsen hari ini kembali mendapatkan gelar juara dunia. Kalau kemarin gelar juara dunia catur cepat atau rapid chess, hari ini Magnus mengamankan gelar juara dunia catur kilat atau FIDE World Blitz Chess Champion tahun 2022. Saya akan ajak kalian untuk melihat partai penentuannya. Di babak terakhir dia berhadapan dengan mantan juara dunia catur cepat Nodirbek Abdusattorov. Guys, kembali lagi Magnus mengalahkan Nodirbek Abdusattorov. Kemarin ketemu di catur cepat, Magnus menang. Dan sekarang babak penentuan juga di catur kilat, Magnus menang lagi. Magnus menampilkan permainan yang sangat luar biasa dengan permainan pembukaan Ruy Lopez opening. Tapi di partai ini, Nodirbek Abdusattorov melakukan langkah kombinasi yang berujung kekalahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja kita bahas sampai habis. Sebelum itu jangan lupa kasih jempol dulu guys, karena itu gratis. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Magnus memulai dengan langkah E4, dijawab E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Ini adalah pattern dalam pembukaan Ruy Lopez opening. Salah satu pembukaan tertua di dunia, teman-teman. Nama Ruy Lopez sendiri itu dari nama sang kreator pembukaan ini. Namanya adalah Ruy Lopez de Segura. Dari Spanyol. Makanya pembukaan ini juga dikenal dengan pembukaan Spanyol namanya. Hitam merespon dengan langkah A6. Putih gajah 4, hitam kuda F6, putih D3. Hitam B5, putih gajah B3, dan hitam gajah E7. Buat teman-teman yang belum tahu, kekuatan dari pembukaan ini adalah gajah terang nih guys, oleh sisi pemain putih. Dan bagi pemain hitam biasanya adalah gajah gelapnya. Gajah ke petak E7, Magnus Carlsen memainkan langkah dobrakan dengan langkah A4. Yap, teman-teman perlu tahu, kontrol waktunya ini 3 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Jadi setiap melangkah akan otomatis nambah waktu 2 detik. A4 dengan tujuan mendobrak dari sayap menteri, ini gaya modern untuk bermain dengan Ruy Lopez opening. Kemudian hitam menolak dengan B4. Putih mengamankan raja dengan rokade. Hitam lakukan hal yang sama. Kemudian putih kuda B ke petak D2. Hitam D6, putih C3. Hitam benteng B8, putih benteng E1. Hitam coba mengejar gajah di petak B3. Jelas, Magnus mundur dengan gajah A2 dan hitam C5. Ya, karena Magnus Carlsen mencari gelar juara dunia, tentu saja teman-teman dia nggak main biasa-biasa aja. Tapi di langkah berikutnya dia langsung mendobrak dengan langkah D4. Boom. Hitam memukul pion C3. Putih pukul balik pion, hitam memukul pion D4, putih memukul balik pion, kemudian hitam kuda C6. Putih mendorong pion D5, karena kalau makan pion di petak E5, ini akan menguntungkan bagi pemain hitam. Mengapa? Karena setelah terjadi pertukaran, gajah di petak E7-nya akan kembali aktif dan ini bahaya. So itulah kenapa putih D5, hitam kuda B4. Putih gajah C4, hitam kuda H5. Nodirbek Abdusattorov coba menyerang dari sayap raja dengan manuver kuda ke petak F4. Putih A5, hitam kuda F4, putih kuda F1. Hitam gajah G4, boom, putih kuda E3. Ancam gajah, gajah tarik mundur ke petak H5, putih benteng A3. Aktivasi benteng ke petak A3. Kemudian hitam menteri C7. Putih gajah D2. Hitam gajah memukul kuda di petak F3. Teman-teman, pilihan dari Nodirbek Abdusattorov di langkah ke-22 dengan gajah memukul kuda, ini yang membuat Magnus langsung unggul guys. Dengan evolution bar yang cukup tinggi. Mengapa? Karena praktis ya. Secara posisi dengan ditukarnya gajah dengan kuda, maka memberikan kesempatan bagi putih untuk mengontrol permainan. Gak ada lagi yang nyerang dari gajahnya. Dan kemudian kalaupun kudanya juga di depan, tapi nggak sebahaya gajah tadi guys. Nah, menteri memukul gajah, hitam melanjutkan dengan kuda C2. Taktiknya di sini adalah
kuda memukul kuda, dan menteri memukul gajah. Jadi, apa yang dilakukan Nodirbek adalah untuk menghilangkan gajah terang di petak C4. Karena kalau nggak dimakan kudanya, maka kudanya sedang mengancam dua benteng di petak E1 dan benteng di petak A3. So, makan menteri petak C4, putih kembali lagi dengan kuda E3, hitam menteri D4. Putih benteng D1, hitam menteri ke petak C5, putih kuda F5, gajah ke petak G5, dan putih H4. Hitam gajah F6, putih benteng C3, hitam menteri memukul pion A5. Satu pion diambil oleh Nodirbek Abdusattorov. Tapi di sini Magnus Carlsen langsung menyerang dengan langkah G3. Ya, walaupun di sini putih hilang pion ya, tapi kalian juga bisa lihat bahwa kuda di petak F5 juga bisa memakan pion di petak D6 setelah langkah berikutnya. Nah, ini momen krusialnya di partai ini, teman-teman. Ketika didorong G3, langkah amannya buat hitam sebenarnya adalah kuda G6. Tapi Nodirbek Abdusattorov di sini melihat bahwa ya gajahnya secara tidak langsung sedang mengancam benteng di petak C3. So, dia di sini melakukan langkah kombinasi kuda memukul pion D5. Kalau kalian jadi Magnus Carlsen, apa langkah yang tepat untuk merespon kombinasi kuda memukul pion D5 dengan tujuan langkah E4 berikutnya, guys? Tujuannya ini. Walaupun putih masih unggul, tapi jelas merugikan kalau tuker dengan kehilangan seperti ini ya. Dan ada langkah yang lebih bagus. Yap, langkahnya tepat banget adalah benteng ke petak A3. Mengancam menteri, menghilangkan ancaman pada benteng C3. Hitam menteri C5, putih benteng C1, hitam menteri B6, baru dimakan kuda di petak D5. Dan akhirnya Nodirbek kalah 1 perwira di langkah 33. Sisa 5 detik lagi, teman-teman. Hitam melanjutkan dengan menteri B2, putih benteng D3. Kemudian hitam benteng F ke petak D8, putih raja G2. Magnus memainkan langkah posisi dulu supaya aman rajanya dan baru dia menyerang di sini. Kemudian hitam menteri B5, putih benteng C6, hitam benteng E8. Langkah frustasi dari Nodirbek Abdusattorov dengan tujuan E4. Tapi Magnus tidak blunder kali ini dan dia kuda memukul pion D6. Hitam E4, kuda memukul pion E4. Langkah ke-38, Nodirbek menyerah di tangan Magnus. Dan Magnus langsung lega, dia jadi juara dunia lagi. Ya, siapa yang nggak seneng ya jadi juara dunia. Tapi Magnus langsung membuat video dengan ya tangannya menghitung berapa gelar juara dunia yang pernah dia raih, guys. Padahal kemarin Hikaru Nakamura memimpin dengan leading sendirian, guys. Ya, tapi itulah King Magnus ya. Apa komentar kalian buat performa Magnus di Almaty, Kazakhstan? Sekarang Magnus memiliki 3 titel juara dunia, guys. Juara dunia catur klasik, juara dunia catur cepat, dan juara dunia catur kilat. Ya, walaupun juara dunia catur klasiknya akan dilepas karena tahun 2023 akan ada pertandingan Jan Nepomniachtchi dan Ding Liren untuk menjadi juara dunia catur terbaru di kategori catur klasik. Tapi ini tidak menghentikan atau ya tidak berhenti untuk membuktikan bahwa Magnus adalah salah satu yang terbaik dari dunia percaturan sepanjang masa. Like video ini, bantu video ini berkembang. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe. Tunggu turnamen terbaru dan kita akan bahas game-game dari kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat di Almaty, Kazakhstan ini. Dari kategori wanita, juaranya tetap juara bertahan. Keren banget ini, andalan tuan rumah. Tuan rumah patut bangga karena di kategori wanita mereka memiliki Asobayeva Bibishara yang kembali menjadi juara dunia catur kilat sama yang seperti dia lakukan di Warsawa, Polandia tahun 2021. Apakah semua akan Magnusnya lagi, teman-teman? Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Saya nggak ada Alireza ya, padahal Alireza di sini ratingnya paling tinggi, guys, kategori catur kilat.